Halo guys, balik lagi di channel gua hari ini. Hari ini gua bakal melanjutin lagi yang reaction anime yang berjudul Yuki Yuna episode keempat kayak gitu. Jadi ya, seperti biasa kalau misalkan lu mau nonton reaction gua bisa langsung aja klik link di deskripsi dan bakal langsung darahin ke video reaction gua. Lebih bisa upload pakai aplikasi Drive atau mungkin pakai Chrome kayak gitu. Dan sorry banget kalau misalkan suara gua agak-agak serak gitu karena ya masih batuk lah ya. Ini sama halnya kayak dulu tuh waktu pas gua pernah hiatus berapa minggu gitu. Itu gara-gara suara hilang dan ya seperti biasa ya, karena lebaran banyak makan manis dan lain-lainnya gitu. Jadi ya batuk. Tapi untuk episode keempat ini episode yang sudah kita duga pasti bakal terjadi ya, karena di satu episode ini nih bener-bener pure banget kayak ngarahin kayak ceritanya tuh ngarahin banget ke si Gin. Kayak di awal-awal episode inilah, terus kayak waktu pada saat yang dia itu ngurusin adik-adiknya lah, terus akhirnya dia ingin oleh-oleh, terus sampai akhirnya mereka itu nggak ada mereka bakal aman-aman aja karena ya karena bakal ada mereka bakal ikut dharma wisata kan. Jadi kayak mereka kayak gak ada masalah lah karena kita pasti bisa melalui ini karena kita adalah Yusha gitu. Dan udah dari awalnya udah vibes Dead Flag nih. Sampai akhirnya waktu pas bonding di sini, dimana kayak di sini kan dia kayak jatuh gitu kan. Ini udah Dead Flag juga. Terus sampai akhirnya di momen ini juga nih bondingnya mereka bareng-bareng kan, yang akhirnya kayak ngomongin tentang karakter si Washi pengen nulis tentang tentang si Gin. Ya di mana menulisnya ini mungkin yang akhirnya di awal-awal episode itu kali ya yang mereka omongin di sini, nggak tahu sih. Ya tapi akhirnya ini dari setengah episode awal gua udah tahu gitu bahwa something bad is gonna happen man, dan itu yang beneran terjadi gitu. Udah yang akhirnya di sini kan mereka ngelawan 3 vertex sekaligus ya. 3 vertex sekaligus dan akhirnya di sini literally mereka karena baru pertama kali ngelawan vertex sebanyak itu. Jadi akhirnya duanya langsung ke knock tadi si Sumi atau si Washio ya. Washi sama Nogi itu langsung ke knock dan akhirnya literally solo ya si Gin di sini. Nah, ini akhirnya menjawab ya sebenarnya kebingungan gua karena gini cuy. Di season 1 kenapa akhirnya siapa tuh namanya Yuna dan kawan-kawan itu bisa all out banget untuk tarung sama Vertex karena mereka itu punya Pokemon. Jadi bahasanya Pokemonnya itu melindungi lukanya mereka lah bahasanya gitu. Nah pada saat di zamannya atau prequel ini ya, di zamannya si Gin ini mereka itu belum punya Pokemon yang melindungi mereka gitu. Makanya kapan mereka tuh bisa luka-luka kayak gini itu tuh gara-gara gak ada Pokemon yang berusaha untuk melindungi mereka. Jadi bahasanya kalau misalkan mereka luka nih di medan tempur ya itu yang bakal benar-benar bakal luka gitu istilahnya, dan mereka tetap bakal ngerasain sakit di sini. Nah, yang gua bingung adalah waktu itu disebutin sama si senseinya, sama si siapa namanya, sama si siapa tuh Nogi sebelumnya, Nogi atau Washio gitu gue lupa. Di awal episode 1 diomongin bahwa mereka itu abadi. Jadi Yusha itu mereka itu nggak bisa mati gitu. Itu diomongin loh. Nih kalau misalnya gue salah sorry banget ya. Saya kira gue di artnya Washio Sumi ini itu tuh diomongin di episode 1-nya. Bahkan sama senseinya sendiri, meskipun tubuh kalian itu nggak bisa mati, tapi tubuh kalian itu mesti dilatih atau apa gitu, kata si senseinya tuh waktu pas sebelum latihan. Nah maksud gue berarti di sini tuh meskipun mereka luka-luka tapi mereka itu nggak bisa mati. Jadi meskipun mereka luka-luka nih, si Gin itu nggak dead. Makanya gue tuh sebenarnya agak bingung di sini kalau misalkan bener-bener di sini tuh Gin itu bener-bener dead ya dan dia mati berdiri. Lah berarti mereka nggak abadi dong. Terus maksud gue berarti karena gini season 1 berarti kalau di prequel ini kan gak jauh ya dari season 1. Berarti upgrade-annya itu literally baru terjadi pada saat dari seasonnya prequelnya Washio Sumi, yang anggaplah mungkin jeda setahun 2 tahun atau berapa tahun gitu dari SMP ke SMA sampai akhirnya masuk ke season 1 yang dimana udah ada Pokemon di situ, udah ada sistem untuk kejaga Yusha supaya tetap bisa abadi nggak kena luka meskipun itu di bumi ataupun di tempat yang lawan Vertex. Jadi maksud gua adalah emang di sebelum
sebelum Gin dan kawan-kawan ini emang gak ada kah Yusha yang terluka, yang meninggal gitu, maksud gue sebelum-sebelumnya. Jadi maksud gue tuh kayak gue tuh ngerasa kayak kenapa baru akhirnya transisi itu diubah di season 1 gitu. Kenapa akhirnya sistemnya baru diupdate di season 1 dengan Pokemon itu. Itu yang gua bingung sih. Atau ternyata emang sistemnya itu diupdate karena waktu itu Yusha itu baru dapat updatean tentang Mankai. Yang dimana Mankai itu kan pakai sistem bunga tuh, kalau misalnya lu inget. Jadi kan ketika lu ngebunuh jantung dari Vertex itu kan lu bakal ngisi kayak bunga di dalam baju lu kan. Nah di sini kan mereka nggak ada bunga kan. Jadi mereka bertiga tuh nggak ada sistem bunga, yang artinya sistem Yusha-nya itu emang belum se-advance season 1. Tapi maksud gua kenapa baru jeda beberapa tahun langsung ada gitu, yang gua bingung. Kenapa akhirnya lu nggak kembangin dulu dari setelah, gue yakin kan udah bertahun-tahun kan ya mereka menjaga dunia ini gitu jauh sebelum adanya season 1 Yuna sama bahkan di sini si Gin dan kawan-kawan pasti udah ada ratusan tahun sebelumnya, bahkan udah ada sektenya gitu mereka. Jadi maksud gue kenapa akhirnya baru diupdate sekarang gitu, dengan akhirnya korban yang terus menerus seperti ini baru diupdate akhirnya masuk ke season 1 ketika zamannya Yuna, baru akhirnya ada sistem Yusha yang lebih proper. Kan aneh ya maksud gue ya. Nah makanya sih gue tuh bingung kalau misalkan Yusha di sini dead, terus kenapa waktu itu dia bilang dia itu nggak dead gitu, nggak bakal dead Yusha itu lah, berarti di sini gini tuh nggak dead dong harusnya dong. Nah makanya gue nggak tahu nih, kita episode berikutnya sih. Tapi kalau misalkan di sini gini tuh dead, gue ngerasa kayak ya berarti sistem Yusha-nya itu nggak sempurna season 1, tapi kenapa gak disempurnain sejak awal, itu yang jadi pertanyaan sih. Mungkin mereka belum punya waktu kali, jadi mereka perlu ngebangin beberapa tahun lagi mungkin. Jadi perlu ngebangin beberapa tahun lagi sampai akhirnya sistem Yusha-nya itu baru perfect di season 1 dengan Mankai, dengan ini. Tapi di season 1 kan dijelasin bahwa si Nogi itu udah bisa Mankai kan. Berarti artinya nanti di episode 5 sama 6 berarti sistem Mankai itu bakal dikenalin tuh. Tapi berarti artinya selama ini berarti banyak korban Yusha men sebelum season 1-nya Yuna ya. Dan sebelum diupdate sistemnya mungkin pada zamannya Washio sama Nogi. Berarti artinya sebelum itu banyak korban Yusha, berarti banyak korban yang berjatuhan untuk ngalahin Vertex dibandingkan dengan dibandingkan dengan season 1. Itu gue bingung sih. Pokoknya kita tadi episode berikutnya kayak gimana ya. Tapi kalau emang bener-bener si Gin mati di sini ya rest in peace kalau menurut gue. Tapi entah kenapa gue tuh kayak waktu itu soal literally gue masih ingat si sensei-nya tuh ngomong bahwa tubuh lu itu nggak bakal dead. Jadi meskipun lu nggak bisa mati, tapi lu itu bisa terluka atau lu tuh perlu latihan atau apa gitu. Waktu pas dia ngomong sama sensei itu ya, mereka bertiga tuh episode 2 atau episode 3 gitu, gue lupa. Jadi gue tuh ngerasa kayak agak aneh aja gitu kalau misalkan Gin di sini dead ya. Tapi gak tahu juga, bisa jadi karena kekurangan darah kah atau kayak gimana, kita gak tahu. Tapi ya intinya kayak gitu aja kita untuk episode keempat dari Hikyu Yuna Washio Sumi. Jadi untuk episode berikutnya nanti episode 5 sama 6 ya. Berarti tamat minggu ini, berarti nanti minggu depan kita masuk ke yang Yuna season berikutnya tuh, lanjutan dari yang Yuki Yuna season 1 ya, yang mereka kan akhirnya happy ending tuh ya di season 1. Nah itu nanti di season 2 ini yang 6 episode berikutnya setelah Washio Sumi ini, yang arc ini nanti bakal masuk ke yang lanjutannya kalau nggak salah 2 tahun setelahnya gitu. Ya tapi tadi kita itu aja, jangan lupa subscribe dan nyalakan juga notifikasi. Sampai jumpa di episode kita episode kelima kayak gitu guys. Terima kasih. Bye.